Halo Capricorn, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Ini kita buat general reading untuk membacakan energi percintaan kamu di bulan Juni. Tapi ingat, ini gak resonate untuk kamu semua. Ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, konseling, atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini ya. Dan untuk melihat readingan lain bisa cek di beranda tulis video channel ya, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk menonton atau baru nemu readingan tersebut. Karena melihat dari dua sisi, energinya bisa vice versa, kebolak-balik. Ambil yang resonate aja, nggak resonate berarti ini bukan energimu. Oke, di baris pertama aku baca untuk kamu dulu ya. Wedding, mungkin kamu dengan dia sudah menikah atau ini melibatkan sebuah pernikahan. Bisa juga ada keinginan hasrat kamu untuk menikah. Oke, separation, ada perpisahan. Retreat, mundur atau menarik diri. Flirts. Oke. Di energi pasangan kamu ada engagement, express your love, give your relationship a chance. Oke, getting to connection. Yes, di sini aku melihat ada pernikahan di sini ya. Kamu dengan pasangan kamu mungkin ini sudah menikah ya, tapi ada fase separations. Bisa ini perpisahan, pemisahan, tapi di sini kalau kalian ada perpisahan ya, ini belum bercerai ya, karena di sini ada retreat. Jadi kayak kemunduran, kamunya menarik diri, pasangan kamu menarik diri, ada problem di sini. Jadi kalian saling menjauh gitu. Mungkin kalian diem, kalian nggak saling komunikasi, nggak saling ngomong gitu. Bisa seperti itu. Tapi bisa juga kalian ini masih di dalam sebuah hubungan rumah tangga. Hanya saja kayak masih dingin, hubungan kamu dengan pasangan kamu dingin, berjarak, gak hangat gitu, gak harmoni, ada konflik, dan ini menjadikan kamu tuh dingin, gak saling bicara, gak ngomong kayak gitu. Meskipun kalian satu rumah di sini, gitu. Oke, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu ya. Ya, di sini aku melihat kamu kayak ngerasa kecewa, dan memang kamu ada fase-fase penyendiri di sini, dan kamu butuh waktu ini memang untuk sendiri ya, menjauh dari pasangan, berpisah dengan pasangan atau situasinya mungkin menggantung. Ini memang bikin kamu tuh sangat kecewa atau terluka. Kamu sebenarnya nggak menginginkan hal ini ya, tapi situasi ini terjadi. Mungkin ada pertengkaran yang tiba-tiba terjadi yang membuat kalian langsung berpisah gitu aja, nggak ada komunikasi. Maksudnya bertengkar hebat, kemudian kamu mungkin pergi gitu aja, pergi dari rumah ya, mungkin kamu pulang ke rumah orang tua dan sebagainya gitu ya. Yang jelas di sini pergi dari rumah di mana kalian tinggali bersama gitu. Salah satu dari kalian tuh kayak keluar gitu ya. Dan di sini kayak pasangan kamu nggak mencoba untuk cari kamu, nggak coba untuk cari menghubungi kamu. Nah istilahnya tuh kayak gitu. Makanya kamu merasa kecewa dengan sikap pasangan kamu, kok begini ya. Padahal aku berpikir kita ini udah menikah, aku ini udah jadi istri kayak gitu ya. Tapi kok perlakuannya seperti ini. Jadi kayak kamu tuh ngerasa gak dihargai, kamu ngerasa gak dianggap sebagai seorang istri, kamu ngerasa gak penting di dalam hidupnya dia. Nah, karena dia gak coba untuk mencari kamu, seperti itu. Oke, jadi ada rasa kecewa di sini yang kamu rasakan, patah hati, sakit hati gitu. Dan kamu refleksi diri di sini. Menarik diri ini kayak orang yang menarik diri kayak menyendiri seperti itu loh. Kamu banyak merenung, menyembuhkan diri, kemudian kamu mencoba untuk mencari makna, apakah aku masih bisa dalam hubungan ini atau enggak gitu. Tapi kamu nggak coba untuk cari pasangan kamu gitu, kamu kayak lebih ke menyendiri, menenangkan diri gitu. Kamu nggak nyari dia di sini, kamu juga nggak coba menghubungi dia gitu, kayak kamu biarkan gitu.
gitu, karena di pikiran kamu atau prinsip kamu mungkin dia laki-laki gitu loh. Seharusnya dia yang cari aku gitu, dia seorang suami gitu. Ketika istrinya nggak ada, kenapa dia begini-begini gitu. Kalau dia laki-laki ya seharusnya dia coba untuk menyelesaikan masalah ini gitu, terlepas bersama lagi atau benar-benar berpisah. Nah istilahnya tuh kayak gitu, seperti itu. Aku melihat kamu juga nggak mencoba untuk mencari hubungan baru, karena ya kamu tahu status kamu masih dalam pernikahan di sini. Kamu kesulitan di situ gitu loh, antara benar-benar melepaskan masa lalu kamu, memulai hidup baru, tapi di satu sisi ada perasaan kayak menggantung gitu. Ada getting to know each other gitu, kayak ya ada luka lah di sini ya, pasti butuh banget konseling, bimbingan gitu ya untuk memulihkan diri gitu ya, butuh seseorang yang bisa membuat kamu lebih baik lah, enakan gitu ya, karena di sini aku juga merasa kamu sendiri gitu, seperti itu. Kamu menenangkan diri, kamu bahkan di sini aku melihat kamu kayak menjauh dari dunia luar gitu ya. Mungkin kamu nggak ketemu sama siapapun, kerja pun kamu ngerasa kayak kosong gitu. Kamu simpan sendiri di sini di dalam hati kamu. Nggak ada seorang pun yang tahu apa problem kamu, seperti itu. Ya, kamu pura-pura seolah-olah baik-baik aja, tapi semuanya nggak baik di dalam batin kamu. Oke, kayak kamu lagi dalam fase masuk kepompong kayak gitu loh ya, masuk dalam kepompong kayak gitu. Ya, seperti itu. Memang menyakitkan sih ya, tapi di sini kalau kamu benar-benar bisa belajar dari apa yang terjadi, karena biasanya di fase-fase seperti ini tuh juga kayaknya membuka pintu kesadaran kamu tentang sesuatu hal, baik tentang hidup, baik tentang cinta, baik tentang hubungan kayak gitu. Oke. Seperti itu. Kemudian di sisinya dia, aku melihat dengan adanya engagement ini sudah jelas ada keinginan dia, hasrat dia untuk memperbaiki hubungan ini lagi. Memperbaiki hubungan ini, membawa hubungan ini ke arah jauh lebih baik, seperti itu. Express your love ya. Orang ini orang yang aku melihat memang dia tidak ekspresif ya, atau kurang ekspresif gitu. Mungkin dia juga orangnya kurang banyak bicara, atau orangnya kurang menunjukkan, kurang bisa menunjukkan rasa sayangnya ke kamu. Tapi bisa juga ini karena dia punya sesuatu yang membuat dia bersikap seperti itu ya. Jadi ada ya, beberapa orang itu tidak terlalu terbuka tentang perasaannya karena takut kalau dimanfaatkan atau dijadiin senjata untuk menyakitinya. Ada beberapa orang yang berpikiran seperti itu. Jadi ini kayak kurangnya, bukan tidak percaya ya, tapi kayak orang yang masih waspada gitu loh. Ya, seperti itu. Tapi ada keinginan dia untuk membawa hubungan ini bekerja kembali kok. Give your relationship a chance. Ada second chance memperbaiki hubungan. Dia tidak ingin melepaskan kamu. Oke. Dan di sini aku melihat juga dengan adanya engagement ya, ada kenaikan level komitmen. Jadi kalau ada kenaikan level ini biasanya bukan cuman hubungan yang jadi berkualitas, naik level, naik komitmennya, lebih berkomitmen, tapi juga orangnya. Ya, jadi dua-duanya, orangnya itu juga berubah. Kamu di sini juga seperti yang tadi, mungkin akan membuka pintu-pintu kesadaran kamu yang lain, menaikkan level kesadaran kamu ya tentang kehidupan, tentang hubungan, cinta dan istilahnya kayak gitu. Jadi lebih baik, dirimu jadi lebih baik. Di sini dia juga sama. Makanya hubungannya juga lebih berkomitmen ya, lebih erat, lebih kuat gitu komitmennya. Ya, dan tidak ingin saling melepaskan di sini. Seperti itu. Ya, kalian butuh kejujuran dan keterbukaan di sini. Ya, getting to know each other. Ini kayak keinginan untuk terbuka, jujur dengan satu sama lain, seperti itu. Oke. Kayak mendekat lagi ke arah kamu. Nah, istilahnya tuh seperti itu. Ingin membuat hubungan ini bekerja, tidak pasif lagi, tidak seperti ini saling diam kayak gitu. Ya, ini ingin bertemu ini.
ingin ketemu ya. Dan aku lihat juga ada rasa kangen, rasa rindu yang dirasakan pasangan kamu ini. Ingin sekali memeluk kamu erat, nggak ingin melepaskan kamu lagi di sini. Ya, karena udah tahu bagaimana rasanya berjarak. Mungkin dianya juga tersiksa dengan apa yang terjadi. Seperti itu. Karena orang kalau nggak tersisa dengan apa yang terjadi, dia nggak akan bisa belajar ya, nggak akan bisa berubah. Gitu. Karena dia bisa berubah juga dengan dia melihat, merasa apa yang dia rasakan, lalu mencoba memahami itu, gitu. Baru dia akan tahu, oh begini ya ternyata. Nah, istilahnya tuh kayak gitu. Oke, dan kita lihat untuk zodiak dia. Ada Pisces, tapi ini nggak jadi patokan ya. Cancer, Sagittarius, Capricorn, dan juga Gemini. Oke, jadi ini saja. Terima kasih, sampai jumpa.